Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan utang ya Pak. Alhamdulillahilladzi syarafal anam bisahibil maqamil a'la wa kammala as-su'udi bi akrami maulidin hawa syarafa wa fadla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin. Makan terus gua masih ngomong jauh-jauh. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim kalamullah wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man a'zama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala Imam Ja'far Shadiq fi Kitabil Barjanji. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahran ala masyhuril aqwalil mukhtalifatil marwiyah. Aduh, gue melulu ya. Tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Lamun ke hati mah ceurik karaya. Benar. Ieu mah kisah riwayat Nabi tanu dibaca kukula. Lamun ke arti ibu-ibu yakin ceurik be. Sakumaha ceurikna si Lesti Kejora bener. Wa ana li zamani ayyam zali'anhu sadam hadara ummahu lailata maulidi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah sallu alaihi wa akhajahal maqadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurayyatala lahu salam. Sallu alaihi. Ulang deh. Wa akhajahal maqadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurai. Belum. Oh, saking semangatnya atuh dewek semangat juga ada makanan. Kalau saya makannya mau kopi, teh manis, kopi pahit, menyan, tasbih. Itulah. Wa akhajahal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurai yatalalamu sanam. Sallu alaihi. Lupa langsung belah. Aing mah kesel ngomongnya nama dadakan dulu.
Hadratil Mukarramun, segenap para jamaah, wabil khusus yang saya hormati, sesuai yang ada di kertas, salah cabut orang dia mah kertas catatan utang musola Al-Hidayah pisang 2 kilo kenyawan panitia dulu. Ketua RT 02 Bapak Rancadulang, Bapak Mujianto, Ketua Waswara Bapak Liris Wijayanto, dan guru kami, guru kita sekalian Ustadz Hairudin, yang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Kudu gitu kaki masih ya, disehatkan badannya, dikuatkan iman Islamnya, disabarin menghadapi cobaan murid-muridnya yang brengsek ini. Amin ya robbal. Atau pembantu brengsek guru mau baca manaki, baca marabanya, nama ada darah baik ada. Kurang doakan guru orang Ustadz Hairudin nu paling terutama sehat, banyak rizki, dan mudah-mudahan keluarnya jadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin ya robbal. Ketua Panitia Peringatan Maulidil Karim Baginda Rasul Bapak Sutaryanto, Pak Ustadz Ed Junaidi DKM Al-Hidayah, DKM Musolah Al-Barokah, Pak Ustadz Anwaruddin, dan seluruh para jamaah, para hadirin, tak lupa pula tim hadroh ngecoprak baik ya. Aing mau ngomong dewek gede lah tuh ngomong. Nah mudah-mudahan tim hadroh dikasih sehat, banyak rezekinya, di amplopnya juga tebel. Amin ya robbal alamin. Tak lupa pula yang tiada kalah pentingnya, yang megang sound bagian TikTok, yang mudah-mudahan saja disehatkan badannya. Ketempona puru jasanya ngelamun melulu. Hadirin para kaum muslimin, adik-adik, wabil khusus warga Musolah Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang penuh berbahagia ini, malam yang penuh cucuran rahmat dan hidayah, kita sama dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memperingati hari kelahirannya Kanjeng foto saya ini Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan judul melalui teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara umat, Minggu 15 Oktober 2022 bertempat di Musolah Al-Hidayah Haji Mulyadi HF. Mudah-mudahan yang hadir di sini oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya dikasih barokah. Salawat ma'asalam marilah sama-sama kita limpah curahkan kepada keharibaan Kanjeng Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan pula salawat tercurah kepada para keluarganya, para pengikutnya kita sekalian ila yaumil kiamah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kedatangan saya terlambat, tidak ikut bareng-bareng baca tawasul marhaba bersama, karena saya baru saja tiba dari luar daerah Sukabumi. Dari kemarin berangkat ada acara, selesai pulang dari Sukabumi ba'da sholat maghrib ditelepon sama Pak Kapolres, lalu saya ngajar dulu sebentar sampai jam 8. Panitia Pak Sutaryanto sudah telepon, dan alhamdulillah sebelum akhir daripada marhaba masih ikut bareng-bareng, saya ikut bareng-bareng juga mengucapkan kalimat ya Nabi salam alaika. Dan apabila saya kedatangannya terlambat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena setelah selesai di sini, saya jam 11 harus ada di Sepatan nengokin bini muda. Terserah buah.
Malu tuh. Enggak juga. Anak gua si Lesti. Kopi ya? Susu lagi. Polisi masih siap lulu. Ibu bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita memperingati, bukan mengagungkan, tapi memperingati hari kelahirannya. Sebab kalau mengagungkan sudah kemarin pas tanggal 12 Rabiul Awal. Yang tadi dibaca itu dari mulai al-jannatu wa na'imu wa sya'du lima yusalli wa yusallim wa yubarik alih, sampai mulai abtadiul imla abis mijatil aliyah, sampai dengan kalimat wa ba'du fa'akul wa sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, disambung dengan wala ma'arudatullah ta'ala bihajatul Muhammadiyah, disambung lagi wala matama min hamdi sallallahu alaihi wasallam syarani ala masjidil aqwalil mukhtalifatil diakhiri dengan wa akhajahal maqadu pawaladatu sallallahu alaihi wasallam nurayatala lausana. Ibu bapak kalau paham tadi kalimat yang dibaca oleh Ustadz kita Ustadz Khairuddin bersama para santri, saya yakin malam ini nggak ada yang pada bisa tidur. Saya yakin. Suara apa sih ini? Musik kayak gitu. Balik malah. Suara apa? HP. Ayo Mang Haji saya menyetel dangdut. Kalau andai kata paham Bu, Masya Allah, itu karangan seorang ulama besar, Imam Ja'far Shadiq, Raja Salahuddin Al-Ayyubi. Iparan antara Ja'far Shadiq dengan Raja Salahuddin Al-Ayyubi. Bayangkan kalau kita ceritakan kisah sejarah tentang peringatan Nabi besar kita Muhammad SAW hari lahirnya malam ini, yang menjadi tuntunan agar menjadi tauladan buat kita. Ibu yakin baru kalimat walama tamma min amli sallallahu alaihi wasallam syarani ala masjidil aqwalil mukhtalifatil marwiyah cirik ibu kabeh. Baru saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikandung umur 4 bulan. Syahrani ala masyuril aqwalil muhtalifatil marwiyah. Ada 2 versi. Versi yang pertama 6 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mendengar wa akhajal makhadu pawadatu sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aminah Jatrobat bil Batul, ternyata bin Wahab mendengar seorang bisikan yang jelas-jelas nyata bahwa ada informasi Sayyid Abdullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada saat itu. Apa wafatnya? Yu'anu nasukmahu wasahwa. Baru di kandungan 6 bulan Rasulullah ditinggal wafat oleh ayah tercinta. Bayangkan senang-senangnya itu Aminah. Bayangin coba Bu, hamil 6 bulan Siti Aminah, kecantikannya dengan orang-orang yang biasa bin Wahab jauh dibandingkan wanita-wanita lain. Sayyid Abdullah gantengnya luar biasa. Kalau lewat ke pintu gang kota Mekah, kalau gang Mekah itu gelap, Sayyid Abdullah itu lewat, langsung seketika itu juga gang kota Mekah terang benerang karena ada cahayanya Sayyid Abdullah alaihi subhanallah. Hebatnya luar biasa. Saking gantengnya itu Sayyid Abdullah. Malah diceritakan dalam kitab Al-Barjadi karangan Imam Ja'far Shadiq, begitu Sayyid Abdullah menikah dengan Siti Aminah. Ini belum cerita beranak ya, belum. Begitu menikah, menurut satu riwayat 126 orang perawan di kota Mekah meninggal dunia. Kenapa masalahnya? Kaget mikirin. Apa masalahnya juga? Sebab perawan banyak yang lebih ganteng yang lebih cantik daripada Sayyidatina Aminah binti Wahab. Banyak yang kaya, banyak yang sukses. Kenapa Aminah yang dipilih oleh Abdullah? Enggak saya aja perempuan yang paling cantik. Ngelamun, mati. Iya. Ngelamun, mati. Galau pan laki-laki kalau kayak begitu, perempuan kalau kayak begitu. Ya nggak usah jauh-jauh, sekarang lagi rame si Lesti aja tuh masih biliar, Rizky biliar ya kan. Di Bang gara-gara digambar segitu rame ibu-ibu.
Begitu diputuskan, dilaporkan ke kantor kepolisian, dilaporin tuh, wow, tetepuk ibu-ibu, syukur laki-laki kayak begitu mah kurang ajar. Begitu kan, KDRT katanya, tangkap kalau begitu mah, buat apa ganteng, sekarang mah nggak perlu ganteng, yang penting mah banyak duit, biar jelek juga, kata ibu-ibu tuh. Bener nggak? Enakan jelek banyak duitnya, apa ganteng nggak ada duitnya, pilih dah. Hah? Maunya aja sempurna, ganteng, banyak duitnya, konyol. Kalau kayak bibir kita kayak lintang, apa boleh? Enakan mana kira-kira? Enakan ganteng, pasti banyak duitnya. Kurang bagaimana gantengnya si Rizky bilang. Kemarin juga mau begitu umroh, telepon dulu ke pesantren saya. Nggak percaya. Masya Allah, rame cuma kayak itu. Sekarang informasinya saya juga tahu dari istri saya sih, Bi. Kenapa? Itu si Lesti. Benar. Kalau saya makan nggak paham yang namanya IG, nggak paham yang namanya Facebook. WA-nya itu pun kepentingan pondok pesantren aja. Begitu ditanya, si Rizky Bilar kenapa? Laporan si Lesti katanya dicabut kembali. Terus akhirnya nggak jadi KDRT-nya, bayar lagi. Di tiket ibu-ibu mencuak, semua pada marah, keterlaluan. Orang mah kalau udah salah kayak gitu biarin aja. Bu, yang namanya talak kan terbagi dua. Ada sugro, ada kubro. Ada tolak rojai, ada tolak bighairi rojai. Ibu gujuk-gujuk suami ibu marah karena gara-gara nggak dibagi. Ibu marah suami ibu karena gara-gara nggak dibagi sama ibu. Ibu suami marah karena gara-gara nggak dikasih sama ibu. Siapa? Ya papa. Begitu pengen nggak mau, marah kan laki-laki, kesel, marah, ngamuk-ngamukan. Akhirnya ada kalimat-kalimat talak. Aisyah kapina-pina, taing jadi pemajikan. Aing berang penting berangkat gawe, tiba minta sakit itu dong seketik tadi bala-bala acang. Aing mah marah pentingan dia, ku aing dicerak sia, tak jadi cerai nata. Tanya aing, nggak ngerti. Bahasanya bahasa Jawa kali. Ya sayanya kagak bisa bahasa Jawa. Saya makan orang Bayu, Tangerang Asih, orang Betawi, Pintu Seribu. Pas tuh masjid Pintu Seribu yang sekarang orang bilang katanya masjid bikinan jin. Ada yang bilang masjid bikinan para wali, bukan. Jadi begini ceritanya, 1500 tahun yang lalu ada seorang waliullah namanya Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Beliau salah satu wali sanga yang memperjuangkan agama Islam di kota Cirebon. Singkat kata pendek cerita, beliau ujlah memperjuangkan agama Islam di Banten. Bertemulah dengan Bupati Sorosoan. Bertemu dengan Bupati Sorosoan tujuannya mau dimasukin agama Islam. Pada saat itu Banten masih memeluk agama Witan, agama Sunda. Nah setelah begitu mau, akhirnya Pangeran Prabu Bupati Sorosoan masuk agama Islam. Punya anak Nyai Ngau Nganten. Karena Nyai Ngau Nganten ini cantik, ditikahlah oleh Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Lahirlah dua putra putri. Yang pertama Kanjeng Sultan Maulana Hasan Nudin. Kalau pucuk umun mangga mau ngikutin, keluar dari aturan mainnya, sehingga boleh perjuangkan kau agama di Banten yang Maulana Hasanuddin, tapi tolong jangan ganggu aku. Maka dia mau ujlah ke Baduy, disebut namanya agama Witan. Selesai itu Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin berkelana ke sana kemari memperjuangkan agama Islam. Beda karya Sultan, karya waliullah dengan tiap orang zaman sekarang mah. Kalau Sultan Maulana Hasanuddin mah di Banten memperjuangkan agama Islamnya, bukan hanya johirnya Pak, tapi batinnya. Batinnya semua orang-orang Banten dioyak
sampai ke ratu-ratu jin ditikah oleh beliau dengan satu kalimat li kalimatillah. Banten, Jakarta, Cirebon, Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur, seluruh Indonesia kalau tanpa ada kekasih Allah yang berkeliaran di muka bumi, ini yakin. Kita tahu Pak, 2004 Aceh diguncang gempa dengan 7,9 skala Richter. Berapa ribu mayat bergelimpangan. Pemerintah daerah ataupun pusat bukan sedikit yang rugi keuangan, bukan hanya materi tapi nyawa, sampai banyak yang meninggal dunia. Kenapa? Dahsyatnya air laut yang tumpah ke Nanggro Aceh Darussalam. Tahun berapa itu? Tadi udah saya kasih tahu, tahun 2004. Orang yang meninggal bukan 100-200 ribuan Pak. Bangunan hancur luluh lantah. Pemerintah pada saat itu, pusat maupun daerah, kehabisan uang. Untuk apa? Untuk membangun Aceh jadi seperti semula kembali. Beberapa negara pada ikut bantu. Tapi aneh Pak, aneh. Ada makam waliullah yang pas dari bibir pantai 100 meter jaraknya. Jangankan itu kena masukkan air, kesentuh air, ngocor ke dalam makam pun tidak. Kenapa? Nah, timbul pertanyaan. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kekasih Allah mah nggak ada yang rasa takut dengan apa yang sudah terjadi di muka bumi. Krisis moneter silakan punya makhluk, banjir punya makhluk, semuanya punya makhluk, semuanya punya makhluk. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya kekasih Allah. Maka di hati pun tidak ada rasa takut apapun. Sehingga Syekh Abdul Rahman pada saat itu, yang sekarang dengan sebutan Syekh Kuala, begitu air 2004 7,9 skala Richter, kita tahu itu air dahsyatnya luar biasa. Bukan hanya ratusan meter, bukan hanya ribuan meter, bahkan di TV, di media elektronik, bukan di Indonesia saja, sampai ke seluruh dunia. Itu Aceh air sampai puluhan kilo Masya Allah, gelombangnya luar biasa, hancur luluh lantah. Tapi heran, ada makam kekasih Allah di bibir pantai 100 meter. Jangankan kemasukan air, kesentuh air juga kagak. Apa masalahnya? Di hatinya pada saat hidup kekasih Allah, tidak pernah hatinya lupa kepada Allah Subhanahu. Maka ibu bapak hadirin sekalian, pengen hidup bahagia di dunia maupun di akhirat, setiap malam jangan lupa kalimat la ilaha habis sholat 163 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan pakai toreknya, udah aja kita mah tabaruk aja. Biarin suami saya dagangnya berangkat pagi pulang sore dapat 100.000 juga nggak ada masalah. Yang penting mah kebikin rumah 2 lantai. Kan dari Allah itu mah semua juga nggak ada yang tahu. Iya, la ilaha illallah. Persoalan makhluk mah kayak kita, banyak keluhan mah wajar. Jangankan sekelas kita, zaman sahabat yang namanya Mu'adz bin Jabal Pak, satu ketika ditanya, biasanya rajin banget Mu'adz bin Jabal nih kalau sholat Jumat. Ditanya, kata Rasulullah SAW, Mu'adz biasanya mah pas deket tiang ada, ini mah kok kagak ada. Penasaran, jiwa Rasul kan jiwa pemimpin, di mana umatnya ada salah satu yang tidak melaksanakan sholat Jumat, diparanin ke rumahnya. Ada apa masalahnya nih tidak melaksanakan sholat? Ada apa gerangan? Begitu kudunya nih DKM musola ada yang biasanya berjamaah kagak ada, cariin. Kalau emang ternyata persoalan utang, bayarin. Kalau diambilin sama bininya, ini masalah itu. Kudunya begitu, kudunya mah ditanyain tuh. Begitu ditanya, assalamualaikum ya Mu'adz, diketok pintunya begitu 3 kali dibuka, masuklah Rasul. Kata Rasul, hai Mu'adz bin Jabal, kemana gerangan kamu?
kamu. Aku perhatikan kamu pada hari ini tidak melaksanakan sholat Jumat. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasul, mohon maaf. Ada apa Mu'adz bin Jabal? Gitu tuh. Ada apa ya Mu'adz bin Jabal? Masalahnya saya ada masalah ya Rasul. Masalah apa? Begini, saya punya utang dengan orang Yahudi 201 dirham. Kehitung uang zaman sekarang mas sekitar 180 juta, di kitabnya ada jelasin. Terus sebetulnya mas saya punya utang, pengen bayar ya Rasul. Terus ya orang kagak punya duit, ya sama juga kagak punya utang. Masalahnya saya belum bisa bayar. Terus justru saya mau bayar, ini ada orang Yahudi, biasanya Maria nggak datang. Hari Jumat jam 7 itu si Yahudi namanya Yohana bin Maria, jam 7 udah nongkrong di depan rumah saya ya Rasul. Terus atau saya kagak bisa keluar. Kalaupun keluar bahaya urusannya ya Rasul. Terus akhirnya saya nyumput di kolong ranjang. Dari mulai jam 7 sampai selesai sholat Jumat ya Rasul. Makanya sebetulnya aku pengen banget saya bayar utang ya Rasul. Cuman masalahnya apa yang mesti harus saya bayar? Oh begitu. Maka turunlah malaikat Jibril. Mau bu supaya biar bayar utang? Nah tuh potongan punya utang semua mau aja. Kalau ibu-ibu mau udah biasa dia mau utang kredit, pakaian, baju, nganterin anak sekolah TK, diomongin awas lu nak kalau sekolah TK SD jangan terlalu banyak jajan. Kasihan ayah kamu kerja peras keringat banting tulang, berangkat pagi pulang sore paling dapat 200.000, kamu jajan gak keterlaluan, cukup 5.000 aja. Diomelin anaknya, asal mau ada tukang dagang awas, kasihan sama ayah. Diem tuh anak. Giliran anaknya masuk mah begitu sekolah tuh nganter TK sama SD, mana jajan Indomie lagi direbus pakai telur. Udah berapa duit? Nah, anaknya dikasih berapa? Goceng. Itu apa, Mbak? Es. Modelnya baru ya? Iya. Kalau ini namanya krim. Kalau diminum pun mantap. Berapa duit? Coba. Minta dong satu. 15.000 tambah 10 udah berapa? Udah 25. Anaknya mah goceng. Marah-marah domelin. Salah-salah. Nggak lama kemudian temannya bawa handphone. Waduh kebetulan pulsa habis. Nih beli yang goceng maklum, yang 089 tri, yang kalau ada kilap langsung kagak ada. Dibayar. Udah berapa duit? Anaknya mah masya Allah pelitnya minta ampun. Naudzubillah. Maka mah hidup harus banyak sedekah. Dengan sedekah hidup akan berkah. Amin ya rabbal. Apalagi seperti maulid kayak begini mah sesuai apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengimpakkan hartanya untuk kepentingan peringatan maulid, maka seperti dia mengimpakkan harta sebesar gunung Uhud untuk perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau dia mengimpakkan 200, 300, 400 sampai 1 juta? Luar biasa. Sedekah itu hebat manfaatnya, Pak. Sedekah itu luar biasa. Tuzakiru wa tutahhiru, bisa membersihkan jiwa kita, bisa membersihkan diri kita. Bahkan orang yang sering melaksanakan sedekah, wajil rizki, akan narik tambah rizki lagi. Bahkan bisa masukin agama Islam. Amin. Ya Rabbal. Nih kayak begini nih, pelampang yang kecil banget ini. Pelampangnya pas-pasan, makanan segala macam. Emang kagak dihitung akan ada manfaatnya nanti di yaumil kiamah. Apalagi buat kepentingan peringatan Maulid Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Pak, ada seorang kiai karena hebat sedekahnya mau pergi ceramah. Bapak tahu kan daerah Dadap, tahu nggak Pak? Tahu mana? Di mana Dadap? Dadap sama Dadap. Yang 200.000 masuk kamar, 2,5 terima nyetrum, 300 nyengkleh. Daerah mana tuh? Hah? Itu kali jodoh katanya juga. Langganan jangan-jangan ini mah. Langganan. Sebab yang tahu lah yang biasanya berpengalaman. Kali jodoh sekarang sudah hancur Pak. Diganti sekarang mah sama SD Sungai Tahang habis lagi sekarang mah. Semuanya itu dong-dongnya semua pada nyari syariat dan banting setir sekarang mau tanya. Ada
ada yang dagang minuman, ada yang nyari syariat dan lain sebagainya. Pindah ke Parung. Parung pada di Parung ke sini tuh, yang pas gang Cagak itu kan ada bunga-bunga ya Pak. Kiai nih, begitu beres Kiai mau pergi ceramah bawa mobilnya mobil Alphard warna putih. Dibawa supirnya karena sebelum ceramah biasa Kiai kan begitu di bawah mobil pecinya ditaruh dulu di bawah nggak sadar ada download. Kalau download kan biasanya nggak jelek Pak, masa ya download jelek hitam belum laku. Rata-rata yang namanya download itu cakep, masih muda, gua mah nggak laku. Ngapain? Dipanggil, mas mampir gitu, berhenti nih Kiai gitu. Misi, boleh dong ikut? Ayo silakan, Kiai makan polos kayak saya itu di Sudin Kopi segala polos Kiai mah. Polos aja Kiai mah. Silakan masuknya. Mas, boleh ikut? Oh boleh, silakan. Mau kemana? Ikut dong. Pokoknya malam ini saya mau dibawa kemana juga udah siap aja. Gitu. Kata siapa tuh? Kata siapa? Jablay. Dong. Kata dangdut udah pokoknya mah. Kata dangdut. Oke kalau gitu mah dibukain cerita apa yang tuh. Set masuk. Setelah begitu masuk dangdut udah gak enak perasaan. Kok ini mah parfumnya rada beda kayak bau Kiai. Kata dia tuh. Nih kata dengerin aja dulu, belum habis. Dengerin aja dulu. Udah sampai makan udah. Santai aja. Udah habis. Gak tahu malu amat. Selesai beres naik beberapa menit kemudian Kiai itu yang tadi pecinya ditaruh di jok mobil Alphard dipakai. Biasalah Kiai mah nggak mungkin nyetel dangdut, pasti nyetelnya apa? Pasti nyetel oplok. Pasti nyetel apa? Iya, salawatan ya Nabi, salam alaika maulaya sholli. Waduh itu sudah mulai dah beringsang. Wah, ini masalah orang saya. Pak berhenti Pak. Udah ikut. Tadi ngomongnya di awal pertama ngomongnya apa? Saya mau ikut kemana juga udah siap malam ini mah. Ayo ikut Pak. Tapi Pak udah ikut. Bapak Kiai apa katanya udah ikut aja. Ikut dia terpaksa. Panas dingin dong bro. Orangnya mah bawanya Kiai, supirnya mau diam loh, jangan bicara diam. Awas jangan jorok nih pikirannya nih. Aku udah mahayal buat dong pasti dikerjain sama Kiai, pasti dibunting. Wah jelek kepikiran. Di bawah mau kemana emang Pak? Bapak emang Kiai? Ya Alhamdulillah. Terus kamu kan tadi udah ngomong sama saya, katanya malam ini mau dibagaimanain pun saya siap. Bahkan semalaman suntuk mau nemenin saya juga saya siap. Janji itu adalah utang. Kalau kamu keluar dari sini akan saya teriakin kamu sebagai maling. Pasti kamu bakalan dipukulin orang. Tapi pakai udah kamu diam ikut saya. Ikut muat. Karena ini Kiai, sebelum dia masuk ke dalam arena tempat penceramahnya, dia masuk ke dalam panitia, terpaksa ini Kiai mampir dulu ke jamaahnya. Assalamualaikum. Pak Kiai kenapa mampir di sini? Mohon maaf Ibu, ada apa? Ibu Nyai minjem kerudung. Wah, udah mulai bro. Ibu Nyai minjem kerudung. Emang kenapa? Atau kerudungnya ketinggalan. Yang namanya yang minjemnya Ibu Nyai, istrinya Kiai, nggak mungkin dikasih yang jelek. Minimal paling rendah merek Rabani atau Zoya. Pasar malam atau kagak bakalan. Yang 10.004 bisa dipakai kacau urusannya. Dicariin tuh sama jamaahnya Pak Kiai yang bagus-bagus. Langsung telepon, ayah Pak Kiai ini mampir ke rumah kita. Ada apa emang? Justru mau minjem kerudung imamah yang mana yang paling bagus? Ada tuh di lemari yang paling atas. Ada Joya, ada Rabani. Gitu kata siapa tuh? Kata suaminya. Diambil disemprotin sebelum dikasih sama itu dong. Tuh disutok dirapihin di kerudung. Pan tadi udah saya bilang donut mah gak ada yang jelek kan? Cantik itu mau bau bening dipakein kerudung. Begitu mau masuk ke tempat tausiah, panitia sudah mempersiapkan. Alhamdulillah para hadirin sekalian,
hadir bersama-sama kita. Guru kita sudah ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kepada para hadirin dimohon diam sejenak dan mohon jangan untuk bersalaman, dimohon diam terkecuali para ibu-ibu. Untuk itu kepada para ibu dipersilakan siap merapatkan barisannya, dan bapak pun demikian. Dirapikanlah, biasa tempat perempuan, tempat laki-laki dipisah. Begitu masuk itu si dongdot ke dalam bagian perempuan. Begitu baru masuk doang, langsung dicium tangannya bolak-balik. Sama siapa? Sama jamaah. Ibu nyanyi, baru dicium tangannya, dicium lagi. Kata temannya, "Bu Nyai wangi luar biasa, mana cakep." Apa ilah itu katanya bini istri mudanya Pak Kiai. Jangan suka ngomongin, biar begitu juga guru kita nggak boleh macam ulama pakai nama jamani. Barang siapa yang mencaci ulama sama juga mencaci Rasul, nggak boleh jelek-jelekin guru kita. Kata itu temen jamaahnya, tapi herannya bunyinya cantik banget. Jangan berisik, dikasih pakaian rapi banget itu. Selesai, waduh, itu yang namanya Bu Nyai. Apa yang kagak ada? Kayak saya aja, saya makan nggak pernah minum Pocari Sweat, disediain Pocari Sweat. Saya mah nggak suka minum kopi yang kayak begini, biasanya hitam, disediain susu. Saya mah nggak suka minum yang kayak begini, buatan orang Prancis, biasanya saya yang hangat-hangat, disiapin juga. Apa juga disiapin ini? Kenapa? Saking tajuman wa takriman lidaibihi, mau menghormati tamu maksudnya mah. Sama punya juga begitu datang apa aja dikasih makanan segala macam, pokoknya mau disiapin. Wah, duduk punya rapi. Beres, dipanggillah penceramah Pak Kiai tadi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama dengarkan yakni tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita, pengasuh Pondok Pesantren Nur Aulia Kiai Haji Ahmad Mulyadi Hasan Pariduri dari Masjid Pintu Seribu. Waktu dan tempat kami persilakan. Ceramah tuh Kiai, nyeritain tentang persoalan dong. Persoalan dong. Kata Kiai, walikulli ja'alna azwajan. Memang setiap makhluk itu semua diciptakan masing-masing ada pasangan-pasangannya. Karena udah ada pasangan-pasangannya, kalau beda pasangan ternyata tidak sah, maka tanggung jawab si perempuan bukan hanya disiksa oleh Tuhan, bukan hanya disiksa oleh para malaikat, tapi dari mulai bekal sampai ke ubun-ubun, ditusuk khalidina fi abada sampai selama-lamanya, tidak ada hentinya oleh besi yang begitu panas oleh malaikat. Dan api neraka dahsyatnya, saking dahsyatnya, jangankan sebesar api, sebesar biji sesawi saja, kalau sudah masuk ke alam dunia, maka dunia seketika itu akan hancur. Apalagi kita ditajam sama besi. Waduh, naudzubillah min dzalik. Ngedengar kayak begini, ibunya nangis. Ibunya nangis dengar itu. Kenapa? Betapa sedihnya sebagai seorang dongdong. Subhanallah, nangis guru-guru karena jamaahnya juga sama ngelihat. Itu Bu Nyai nangis ya, kenapa ya? Sedih rupanya jamaah juga ikut nangis juga sama. Ikut nangis, Bu Nyai nangis, jamaah ikut nangis. Akhirnya jamaah yang sebelah lain tuh bininya Ustadz nangis juga, Ustadz Khairul istrinya nangis juga. Semua akhirnya majlis nangis karena gara-gara Bu Nyai nangis. Kenapa Bu Nyai nangis? Bu Nyai mah nangis juga bukan karena masalah apa-apa. Tuh tadi siksa dongdong, beratnya luar biasa, nangis, nangis. Beres selesai begitu semua jamaah pada nangis Bu. Selesailah, akhirnya pulang nih. Sebelum pulang ada ibu-ibu bawa anaknya, Bu Nyai, anak saya ini minta doanya badung banget, kalau disuruh belajar minta ditiup aja sedikit ya apa kayak nggak bisa, saya tolong Bu Nyai, tolong gitu. Kata temennya dia, Masya Allah dasar istri kiai ya, tawadu banget, disuruh niup aja nggak mau, bukan nggak mau, nggak bisa. Begonya saya gitu kan. Subhanallah, makin kencang kan mantawadu arafallahu daraja. Orang yang tawadu, orang yang hadap asor, orang yang rendah diri di antara orang banyak, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin rendah, semakin merendah dirinya, maka Bu Nyai semakin di alam-alam.
Datang lagi ibu-ibu, Bu Nyai ada apa? Masya Allah minta tolong, anak saya sakit lama banget berobat kesana kemari nggak mau sembuh, minta doanya Bu Nyai. Atau Bu Nyai karena kagak bisa, tolong Bu Nyai ditiup aja saya mau biarin. Terpaksa ditiup juga, begitu ditiup dikasih amplop, dalam amplop duitnya 1 juta. Coba ngedonglot, berapa duit? Nggak tahu. Tadi udah ceritain dari awal tujuannya 300.000. 300.000 pego 300 murah amat barang orang. 300.000 1 juta. Ada yang minta dikasih 500, bahkan itu punya dikasih berkat yang paling gede sekali dibawain. Biasa kan kiai begitu, kalau beres ceramah beres ngaji itu bunyainya aja dikasih berkat gede, apalagi kiainya. Ya semua rata-rata begitu Baryanto. Kajiman wa takriman buat maulid, dan kita judulnya sesuai ini, meningkatkan ukhuwah Islam. Ukhuwah Islam itu saudara di antara sama lain. Nanti kan begitu saya pulang ke rumah, Bi itu berkat dari mana? No, dari musola Al-Hidayah. Tempatnya di mana? Oh, di Rancadulang. Masya Allah, orang Rancadulang baik-baik amat ya, berkat apa gede kayak begini gitu Pak. Yang bagus siapa kira-kira? Yang bagus ya berkat. Yang bagus siapa? Orang Rancadulang. Tuh, kalau saya mau kesini mau kemana Pi? Ke Rancadulang. Nah, nggak tahu padahal mau bisnis kali mah. Hebatnya luar biasa. Selesai Bu Nyai dikasih beres. Masya Allah itu Pak, Bu hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beres selesai tadi Bu Nyai masuk ke dalam mobil. Beres masuk ke dalam mobil, itu Bu Nyai nangis nggak berhenti. Terus si Domlo tadi kata itu Kiai ngomong, bagaimana sudah selesai? Sudah Pak. Ya baik, kalau begitu caranya mah kamu saya antarkan lagi ke tempat semula. Kata itu Kiai, waduh Yaman. Kata Bu Nyai yang dari dulu, Bung saya mau diantar ke tempat saya yang semula. Habis bagaimana? Saya mau tetap aja pengen ikut sama Kiai. Kan tadi Kiai ngomong katanya jangan sehari semalam, saya boleh ikut. Giliran saya begini, saya pengen ikut aja ke rumah Kiai. Jangan, bahaya ada pilih gua. Waduh jangan, udah di sini aja. Bang saya pengen ikut. Jangan tolong ya. Nah sebelah ini nih Kiai kalah nih. Sebelah ini kalah nih. Oleh karena itu kata Kiai, rasa terima kasih saya kepada kamu. Ini amplop kamu pegang, ini duit kamu pegang, sudah saya ikhlaskan kepada kamu. Mudah-mudahan ini semua menjadi barokah buat kamu. Akhirnya tadi itu si Domdot keluar dibawa ke rumahnya, dibawa ke tempat dia biasa mangkal. Teman-temannya kaget, ada pisang, ada pepaya, kue cucur, rambutan, ada jeruk segala macam. Dari mana kok ini tumben? Udah makan aja. Beres dimakan sama temennya, ngelamun. Tengah malam akhirnya munajat, ngambil air wudhu, taubat pada saat itu juga. Gara-gara berapa duit? Gara-gara berapa duit? Ya Allah karim, hebatnya sodako. Hebatnya Domdot aja bisa masuk mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, apalagi kita yang benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu peringatan Maulid kali ini, mari sama-sama kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan di antara kita. Apalagi bentar lagi nih kita perang yang namanya pemikiran. Sebentar lagi 2024 akan ada yang namanya pemilu, satu sama lain saling hujat, beda partai, beda pemilihan. Pesan saya awas hati-hati Bu. Rasul pernah berkata, sayati ala umati zamanun ru'usahum kal asad wa uzarrahum kal zihab wa qudatuhum kal kilab wa kasirun nasi yawma ijim kal abnam. Hati-hati. Maka zaman sekarang udah buat ibu bapak yang hadir di sini, khususnya orang Rancadulang, sekalipun ada yang bukan asli orang sini, ada yang dari Sunda, ada yang dari Jawa, ada yang dari Madura. Mari sama-sama kita tingkatkan ukhuwah Islamnya dengan cara seperti apa? Mari sama-sama taklim, ngaji fikih yang bagus. Karena apa? Nabi pun dari jauh hari pernah berpesan, saya di ala umati zamanun ya firuna minal ulama wal fuqaha fayabtar yahum salah satu wilayah. Dia kata Rasulullah, akan datang satu zaman kepada umatku di mana zaman itu ya firuna minal ulama wal fuqaha, manusia sudah tidak mau lagi dekat dengan ulama. Contohnya sekarang
Saya begitu masuk ke dalam musola, ini musola depannya mau ke sini, kok ngiblatnya ke sini? Oh, kiblatnya katanya ke sana, tapi musolanya mah bangunannya ke sini. Pikir adanya. Begitu beres, apakah sah? Oh, kalau ternyata bahwa di dalam rubuknya itu, di pandungnya mesti harus begini, tapi kalau kita ngikutin bangunan tidak sah salatnya. Gitu. Di mana adanya? Dipikir. Palpas usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbil. Allah sunnah dipikir diajurin. Nih, ini agak diangkat, dibengangin tuh selesai. Terus rukunya dibedain. Kalau rukunya perempuan dengan rukunya laki-laki dibedain. Kalau perempuan mah agak dirapetin, kalau laki-laki dibegangin. Kalau perempuan mah dirapetin. Kalau sujud diendet apanya? Itu mah ya mah ngaji orang mah. Ya bener ya mah. Pantu khaliqu salatul ma'ah ala rijal khamsatu asya cak dina pikir ge oge lain. Beda salat awewe jeung laki-laki dina kita pikir diatur aya 5. Mana perbedaan anak? Lamun laki-laki mah rada dibenggangkeun, lamun awewe mah rada dinapetkeun. Nah sebabna lamun awewe mah rapet terus benggang terus bahaya. Lamun laki-laki rapet bae, beres lamun eta lonceng lamun ngambleh, lamun ngambleh begitu nyala sujud mekar kekencet teh waduh nyeri eta. Terus lamun cepet eta nama tadi atur, maka perempuan agak dirapetin, laki-laki dibenggangin. Pada saat takbiratul ihram, kalau laki-laki di sunahnya diangkat, kalau perlu ketek alias ketiak biar seperti keanginan. Perempuan nggak boleh. Masalahnya apa? Khawatir pada saat dia mengucapkan takbir sami Allahu liman hamidah, khawatir ini mau kena merosot. Kalau merosot satu helai sebesar lubang jarum saja itu terlihat aurat si ibu-ibu, maka sholatnya kagak sah. Karena satrul aurat minas sholat wajibatun ilal wajib wal kapai. Menutupi aurat seorang wanita di saat dia sholat wajib seluruhnya kecuali muka dengan telapak. Batasan muka perempuan adanya dicecendil kuping ke dalam, keluar itu namanya muka. Apabila cecendil kupingnya kelihatan sedikit saja, walaupun nggak kelihatan sama orang kaum laki-laki, la yasihu sholatu, maka kagak sah sholatnya. Dipikir adanya. Benar nggak kira-kira? Benar nggak? Ini penting ini. Ngambil air wudhu niatnya di muka. Ada orang yang ngambil air wudhu pas niat di tangan, dikoceknya dia jalan ke sono. Gitu. Kita niatnya di mana? Di muka kan? Nawaitu wudu'a. Terus nawaitu wudu'a. Nawaitu wudu'a. Hadasin li istibahati sholati fardu lillahi. Di mana ngucapin niatnya pada saat itu? Pas saat kita membasuh muka, tapi pada saat kita membasuh tangan lalu kita niat, maka la yasihul wudu, enggak sah wudunya. Ayo, bagaimana coba kalau kayak begitu? Di sini di mukanya. Nawaitu wudu'a li istibati sholati fardu lillahi ta'ala. Nah itu yang paling pas. Terus airnya ada 3, ada mustakmal, ada air yang bighairi mustakmal. Kalau air mustakmal kayak bagaimana? Air yang bisa dipakai minum tapi nggak bisa dipakai mensuh, baik untuk tubuh kita setelah kita punya junub ataupun kita punya mengambil air wudhu. Gitu, begitu kita mandi kalau pakai air mustamal, air kayak begini dipakai nawaitu ghusla li rabbil. Bagaimana lupa lagi tuh kalau habis begitu mandinya itu santri bukan kan? Ya, kita mandi junub. Kalau mandi junub tuh biasanya keluar apa? Ibu nggak tahu. Keluar toge. Mandi junub itu apabila bersetubuh antara perempuan dengan Ustaz, saya mah bersetubuh, bukan jorok nih, saya mah bersetubuh dengan suami saya, terus tapi saya mau keluar mani, kan yang wajib keluar mani itu khurjul mani alal farji wal bakar.
Yang wajib mandi itu apabila keluarnya air mani, baik itu laki-laki maupun perempuan. Bagaimana kalau saya bersetubuh dengan suami saya ternyata saya nggak keluar mani? Yang penting asal masuk jakar dengan kasaba itu beda. Itu adanya. Dipikir adanya. Cara mandinya juga beda. Nawa itu gusla lirofil hadasil akbari anjamir badani jajal. Pada saat kita mandi junub nggak bisa niat kayak begitu, kagak sah mandinya. Dimana kagak sah mandinya berarti wudhunya kagak. Kalau wudhunya kagak sah maka sholatnya juga kagak. Kalau sholatnya kagak sah, spontanitas doanya pun lama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita. Pantas kalau Rasul mengatakan, saya di ala umat di zamanun yafiruna minal ulama, lihat ku anjir, tembakan ku anjir, akhir zaman nanti akan datang sekelompok umat sudah tidak lagi mau dekat dengan ulama dan tidak lagi mau belajar ilmu fikih. Kalau sudah seperti ini keadaan umat, maka payah betahliahum bisa nasati bilayalin. Kata Nabi, akan diberi cobaan, akan dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 cobaan. Yang pertama, awwaluha yarfa'ullahu ta'ala min kasabihim. Yang pertama, apabila umat sudah jauh dari ulama dan tidak lagi belajar ilmu fikih, maka oleh Allah dihilangkan keberkahan rezekinya. Maka pantas suaminya PNS, istrinya PNS, anak yang paling tua juga sekarang masih tinggal di rumahnya, sempat buka toko tapi hidupnya beringsang. Sholat mah bisa, puasa mah bisa, zakat mah bisa, tapi perasaan kurang aja. Kenapa? Ternyata kurang barokah. Dari mana dasarnya? Akibat tidak pernah mau belajar ilmu fikih dan tidak lagi mau dekat dengan ulama. Cara mendekatinya seperti apa? Jangan benci sekalipun jelek itu ulama. Seperti contoh kemarin pondok pesantren yang ada di wilayah kota Tangerang, kabupaten, termasuk di Jawa, ada beberapa santri yang meninggal dunia bukan karena kenakalan, bukan karena itu kekhilafan, bukan juga karena kekhilafan. Semua sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sekelas di kita, di Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, negara yang paling mulia, tetap masih banyak yang namanya orang-orang yang maksiat kepada Allah, apalagi sekelas kita. Oleh karena itu dekati ulama. Cara mendekatinya jangan hewa cek Sunda tiama, ulah gede, jangan benci, apalagi ke depan akhir zaman. Liatin bu, fitnah di mana-mana. Ru'usa umkal asad yukatirul muslimin wa yukassirul fitan. Akan datang satu zaman kepada umatku di mana zaman itu fitnah ada di mana-mana, pembunuhan, nyawa sudah tidak ada harganya. Kemarin di Lampung bu, belum lama 4 orang digorok sama anaknya. Na'udzubillah, itu perasaan nyawa udah nggak ada harganya. Kenapa? Memang sudah menjadi akhir zaman. Penyebab utamanya satu, tidak lagi mau belajar ilmu fikih, praktek sholat, air mustakmal, air mutlak, najis mukhafafah, najis mutawasito. Saya masuk ke dalam mushola Al Hidayah, bersih banget tuh, tempat wudhunya rapi. Nih yang ngawakapin, ya Allah mudah-mudahan dipanjangin umurnya, disehatin badannya, terus ngalir nih sampai yaumil kiamah. Yang makainya mah apalagi pakai berjamaah sholat, gitu kan? Wudhunya yang rapi, cara mandi junubnya. Ustaz, saya mau tanya, ini kan musola, terus kalau saya punya junub boleh nggak masuk ke dalam? Boleh. Tidur boleh nggak? Boleh, asal jangan dipakai tiduran sama bini laki aja. Boleh nggak orang punya wudhu itu, punya junub itu masuk ke dalam musola? Boleh, kecuali masjid. Beda segotnya. Tapi dia begitu saya masuk ke dalam musola Al Hidayah, pertama tempatnya bersih, rapi. Beda kalau tempat, kalau musola, kalau masjid, sarana ibadah dipakainya itu endah, dipakainya itu nikmat, ngegambarin yang memberikan sodakonya ikhlasnya luar biasa. Siapa kira-kira? Nggak ada yang ngaku.
Siapa coba kira-kira? Nggak, saya mau tanya Bu, siapa kira-kira? Ya kita orang sini. Ya kita orang sini. Orang sini berarti ibu bapak nih yang masih sedekah buat musola Al Hidayah, ikhlasnya luar biasa. Coba lihat, indah, dia nggak percaya. Itu mau Ustaz, bening aja kali rapi teman. Masuk aja coba lihat. Tempatnya rapi, dipakai duduknya juga indah. Itu. Terus siapa yang buat misi kita? Kita juga. Ayo ramein musola nih, samain berjamaah. Insya Allah hidup kita akan barokah. Berjamaah sholat 5 waktu, nyaman hafiz sholat al-khamsah ma'al majamaah. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu dibarengin berjamaah, maka oleh Allah kutiba lahu, ditulis oleh Allah 5 bagian. Yang pertama dia tidak akan merasakan fakir. Maka perhatikan, orang yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah, hidupnya akan bahagia. Bukan hanya bahagia di dunia, tapi syahidun di dunia wa syahidun bil akhirah. Bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Saya punya masjid Pintu Seribu, Pak. Masjid Agung Nurul Yakin Pintu Seribu, yang orang bilang katanya Masjid Pintu Seribu buatan wali, bukan. Katanya buatan orang-orang gelap, bukan juga. Buatan orang Arab, bukan juga. Bukan. Tadi sudah saya kisahkan ceritanya dari mulai Sultan Maulana Hasanuddin. Akhirnya beliau menikah dengan seorang ratu jin. Namanya, lahirlah seorang anak Pangeran Aryadila. Dari Pangeran Aryadila itu sampai Jailana, Haji Bahrulum, Haji Andreas, Haji Pesol, terus Haji Pesol Hasan melahirkan 2 orang putra putri. Yang pertama orang tua saya, yang kedua yang mendirikan Masjid Pintu Seribu. Jadi nama aslinya mah bukan Masjid Pintu Seribu, tapi Masjid Agung Nurul Yakin. Disebut Pintu Seribu karena pintunya banyak. Bikinan wali bukan. La ya'riful wali ilal wali. Nggak ada yang tahu wali kecuali wali lagi. Kalau mengatakan orang tua saya sebagai wali, berarti saya juga wali. Kalau wali mah udah nggak butuh kopi. Gitu, barangan. Wali mah butuhnya amplop isinya. Wali itu apa? Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, lal wali ilal wali, walakinul wali mayyakulu kama yakulu, mayyasrabu kama yasrabu, mayyanaka kama yanaka, walakinil wali illa bi tarfi aini an zikrillah. Jadi ilmu wali itu bisa dikasab. Bapak nih gak kemana-mana, tasbih aja pegang. Ilallah, ilallah, ilallah. Pak ada maling, ilallah, ilallah. Pak anak menangis, ilallah, ilallah. Pak ada mobil, ilallah. Pak motor apa? Hilang, cariin. Itu bukan wali. Jadi kata Tuan Syekh Abdul Qadir, biasa wali nikah, kawin, punya anak, punya istri, biasa ngadir. Ini gak punya wali, semua nih wali nih. Brengsek polis bulan amplop. Wali. Jadi yang disebut wali itu adalah walakinnil wali illa bi tarfi ain zikrillah. Sekicap mata hatinya enggak pernah lepas ke Allah Subhanahu. Allah. Sekicap mata, itulah yang disebut wali. Ibu tahu Siti Robiatul Adawiyah, wali perempuan yang hebat luar biasa. Bapaknya dulu amil, tukang nikahin orang, tapi diangkat jadi mufti pada zaman Imam Syafi'i. Robiatul Adawiyah ini wali perempuan, jangankan sekelas wali-wali yang Imam Hasan Basri, wali mufti ingin ngelamar Robiatul Adawiyah nggak sanggup. Saking apa? Hatinya nggak pernah lepas ke Allah. Satu ketika ada orang Yahudi punya penyakit borok. Nggak pernah sembuh-sembuh penyakit boroknya. Bukan setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Malah satu riwayat sampai belasan tahun. Ada yang mengatakan 15 tahun. Boroknya luar biasa, parah Bu. Nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dapat mimpi yang bisa menyembuhkan borok dia adalah seorang wanita di kampung anu. Cuman tempat rumahnya jelek. Penasaran Yahudi nih. Yahudi penasaran. Dicariin sama si Yahudi. Nggak ketemu-temu. Begitu ketemu, baru masuk ke pinggir rumah, kejeblos di comberan. Siapa? Kali nggak sadar ngajinya. Siapa? Yahud. Kejeblos di comberan, kakinya yang borok nih, yang 15 tahun nggak pernah lepas. 15 tahun nggak pernah sembuh-sembuh. Begitu kejeblos di comberan tuh, begitu diangkat kamar Nabi asli.
Kakinya yang tadinya buruk 15 tahun dibawa ke dokter malah yang lebih sembuh. Ternyata seketika itu juga itu kakinya sembuh. Kaget itu si Yahudi. Dicariin, ini penyebabnya dari mana sumber? Itu sepanjang-panjang Yahudi nyariin comberan. Si Yahudi nyariin dicariin kemana ini comberan larinya. Dilihat nih, diputer-puter. Comberan larinya ke tempat rumah yang rombeng. Begitu ditanyain rumah siapakah ini, ternyata ada yang ngasih tahu bahwa itu adalah rumah Siti Robiatul Adawiyah. Begitu diketok sama si Yahudi, belum mengucapin sempat salam, Robiatul Adawiyah sudah membuka pintu. Baru membuka pintu, Yahudi pada seketika itu juga mengucapin kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Wali mah air kencingnya aja udah bisa masukin Islam. Wali tuh kekasih Allah, air kencingnya aja udah bisa masukin Islam orang Yahudi. Kalau air kencing kita belum tentu. Dimakan ikan dumbo, dimakan ikan. Insyaallah, itulah hebatnya. Dari mana penyebabnya? Nih, hatinya nggak pernah lepas ke Allah Subhanahu. Makanya di akhir sekarang mari sama-sama jangan lepas mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya ada yang bilang pintu 1000 itu buatan wali. Bukan, orang tua saya bikin. Bukan wali juga. Kalau wali layaripul wali ilal wali seperti biasa, cuma memang diberikan keistimewaan. Ada 400 yang dibangun sama beliau dari mulai Tangerang, Kabupaten, Sukabumi, Kerawang, Cianjur, Garut, sampai ke Nanggor, sampai ke Aceh, sampai ke Malaysia. Dari mana tuh dananya Pak Haji Mul? Jawaban beliau satu, Allahul Ghaniyun 'anil alamin. Allah maha kaya. Nggak mungkin ada penyebab capek ngomongnya kalau diterusin mah. Yang pasti beliau karena nggak pernah hatinya lepas ke Allah, maka Allah cintai dari mana saja. Kunci sukses ibu bapak pada malam ini pengen hidup bahagia, jangan lepas ngucapin kalimat Allah, 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 la ilaha illallah. Saya yakin dengan kalimat itu, bahkan Rasul mengatakan man kalama fi akhiril la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang di akhir kemudian begitu dia wafat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan 8 la ilaha illallah. Maka sekalipun kita enggak jadi wali, minimal jadi pengikutnya para wali Allah, minimal para pengikutnya kekasih Allah, minimal mencintai kekasih di alam dunia termasuk Tangerang, Jakarta, Jawa Barat, Banten. Kalau kagak ada makam para wali, saya yakin Aceh tadi ada makam Syekh Abdul Rauf di Aceh, di Padang ada Syekh Burhanuddin, terus di Palembang ada Syekh Abdul Somad di Bani Palembang, lari lagi ke Dadap ada Pangeran Jayalana, muter ke sana terus ada Syekh Pangeran Jaga Lautan, mampir ke dikit ke sini tuh di Pakwaji ada Syekh Daud Damiri Keramat Panjang Pakwaji, terus di Keronjo ada Syekh Pangeran Jaga Lautan atau disebut Buyut Saifullah. Minggir ke sini ada Pangeran Sanyararas. Terus lari ke sini ada maulidnya Syekh Nawawi, buyutnya wakil presiden yang sekarang namanya Ki Haji Amin. Maruf Amin. Ya mau wakil nggak kenal, Ki Haji Maruf, saya juga lupa. Ki Haji Maruf Amin. Terus ke sana ada Imam Bukhari. Siapa? Orang tuanya Syekh Nawawi, Syekh Umar di sana. Terus ada Syekh Umar Rencalang. Lari lagi ke Banten sebelumnya Tirtayasa, Sultan Agung Tirtayasa ada makam Mejengleng di situ beserta panglimanya Rafiuddin Syarifuddin di Pontang Banten. Lompat ke situ terus ada makam Sultan Banten namanya Maulana Hasan. Belakang Maulana Hasanuddin ada Pangeran Aryadillah. Mampir ke sana Syekh Abu Mubakir Abdul Qadir. Di tengah-tengah ada Syekh Maulana Yusuf. Di atas gunung ada Syekh Muhammad Soleh bin Haji Abdurrahman. Di Ceringin ada makam wali yang kemarin terjadi tsunami. Alhamdulillah Ceringin kebantu dengan makam namanya Syekh Asnawi Ceringin sama Syekh Husain cerita. Cikadul ada
ada Syekh Mansuruddin. Beres alhamdulillah. Jakarta nggak ditenggelamkan. Ada Al Habib Husain bin Said Abu Bakar Ali Idrus, Al Habib Abbas bin Said Abu Bakar Ali Idrus. Tangerang ada Habib Husin. Alhamdulillah ada Pangeran Yuda Negara, ada Wang Sakar, banyak pokoknya mah. Makanya bersyukur banyak para wali wali Allah. Itulah kehebatan kekasih Allah. Kalau mereka ternyata matinya saja udah bisa hidupin yang hidup, kita bagaimana yang hidup supaya bisa menghidupkan yang lebih hidup? Apa sih dasar satunya? Konteksnya adalah la ilaha illallah, la ilaha, ulang lagi, la ilaha illallah. Maulid kali ini kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Yuk sama-sama di hati kita jangan lepas mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semoga orang-orang sini khususnya yang hadir terutama diberikan bimbingan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak lepas mengucapkan kalimat tauhid tadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf karena saya harus mesti menuju kesempatan pada malam ini. Insyaallah di lain waktu kita bisa lanjutkan. Jadi buat ibu bapak sekalian yang hadir, kalau ada beberapa versi mengatakan Minggu 1000 itu adalah Masjid Dolal Mahlul, insyaallah itu masjid baik-baik saja sampai sekarang, dan pengurusnya kami beserta adik-adik kami. Doakan semoga tidak tersasar, dan kita sama-sama mohon pada malam ini yang hadir pada maulid juga mudah-mudahan dapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kiranya menjadikan kita untuk lebih baik lagi di dalam kehidupan kita masing-masing. Mudah-mudahan yang berbahagia, tentu saja acara kita pada malam hari ini, dan untuk selanjutnya kami mohon tidak meninggalkan tempat ini karena kami sudah siapkan. Kita akan bersama-sama menyantap hidangan yang sudah kami siapkan.
Nggak cuci tangan. Langsung makan dong. Nggak makan. Allah. Nambah.